Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muriah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam dan problematikanya di tengah masyarakat. Pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti terkumpul dan menyatu. Pernikahan sendiri dalam istilah berarti ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan di antara dua manusia yang diucapkan oleh kata-kata. Perintah menikah sendiri terdapat pada surat An-Nur ayat ke-32 yang berarti, dan nikahkanlah orang-orang yang masih memujang dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Itu sudah tertera jelas bahwa kita disuruh menikah jika kita masih membujang. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Hukum pernikahan ada 3. Yang pertama, wajib bagi yang mampu dan tidak bisa menahan hawa nafsunya. Yang kedua, sunnah bagi orang yang mampu dan masih bisa menahan hawa nafsunya. Yang ketiga, haram jika pernikahan dijadikan wadah untuk balas dendam atau kita tidak mampu dan hanya bisa menyakiti pasangan kita. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat bagi pengantin, syarat-syarat menikah bagi pengantin. Yang pertama, muslim. Yang kedua, bukan mahram dari pengantin. Yang ketiga, mengetahui wali nikah. Yang keempat, tidak dalam keadaan ihram atau haji. Yang kelima, menikah atas kemauan sendiri. Yang keenam, tidak dalam masa iddah. Dan yang ketujuh, tahu siapa yang akan dinikahi. Itu kan tadi syarat bagi pengantin. Sekarang syarat bagi wali nikah. Yang pertama, muslim. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, balik. Dan yang keempat, merdeka. Oke, untuk selanjutnya rukun pernikahan. Rukun pernikahan yang pertama harus ada pengantin. Yang kedua, adanya wali dari pihak perempuan. Yang ketiga, 2 orang saksi laki-laki. Jika tidak ada, bisa diganti dengan 4 orang saksi perempuan. Yang keempat, ijab qabul yang diucapkan oleh wali dan dijawab oleh pengantin laki-laki. Untuk selanjutnya, tata cara menikah. Tata cara menikah yang pertama yaitu khitbah atau melamar. Yang kedua, salat istikharah untuk mencari petunjuk, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akad nikah. Akad nikah ini adalah inti dari semua prosesi pernikahan. Yang keempat, walimah. Walimah itu biasa disebut dengan resepsi. Baik, yang selanjutnya ialah tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan sendiri untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mewujudkan rumah tangga yang islami. Yang ketiga, menciptakan keturunan yang soleh. Baik, sampai sini paham? Oke. Lalu bagaimana dengan problematikanya di tengah masyarakat? Baik, problematika yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah masalah ekonomi. Biasanya istri tidak puas dengan hasil yang didapat oleh suami. Nah, di situ solusinya saya beri solusi untuk sebagai seorang istri kita harus bersyukur. Pertama itu. Yang kedua, harus pandai dalam mengatur keuangan. Oke. Yang kedua, problematika yang kedua adalah rasa bosan. Rasa bosan selalu hadir ketika pernikahan menginjak ke usia 10 tahun, 15 tahun. Itu biasanya rasa bosan mulai menggelayuti ya. Nah, untuk solusi agar kita tidak mudah bosan dengan pasangan, coba kalian ingat bagaimana kalian menjalaninya dulu, bagaimana kalian berjuang untuk mendapatkan pasangan kalian. Tuh. Yang ketiga, komunikasi yang tidak lancar. Komunikasi yang tidak lancar ini selalu menyebabkan kesalahpahaman antara suami dan istri. Oke, sampai sini paham? Oke, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Di kesimpulan kali ini, saya ingin memberitahu kepada kalian bahwa pernikahan adalah jalan yang paling manfaat dalam merealisasikan upaya menjaga kehormatan dalam Islam.
Allah sendiri mengatur pernikahan dengan sedemikian rupa. Pernikahan adalah ibadah seumur hidup. Jadi sebisa mungkin kita menjalani pernikahan dengan sebaik-baiknya. Yakin untuk percaya kepada Allah, karena apapun yang diperuntukkan kepadanya, apapun yang diniatkan untuk Allah, saya yakin tidak ada kata kecewa dalam hidup kita. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Saya akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.